Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Alkitab kita di buku Amsal Soleman, pasal 9 ayat 8 sampai ayat 9. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Puji Tuhan, di sini kita menjumpai nasihat firman Tuhan tentang berbagai mana kehidupan manusia. Ada orang-orang yang hidup sebagai pencemooh. Ada orang-orang yang hidup sebagai orang yang bijak. Ada orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang benar. Di sini kita menemukan nasihat Salomo kepada kita, janganlah mengecam seorang pencemooh. Pencemooh adalah orang yang tidak takut Tuhan. Pencemooh adalah orang yang tidak pernah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Justru sebaliknya. Dan orang-orang seperti itu jangan pernah dikecam. Karena ketika kita mengecam orang seperti itu, maka kita akan dibencinya. Ada banyak orang berkata, kita mau tegur menasihati orang yang bersalah. Puji Tuhan, jika dia bukan orang pencemooh. Tapi jika dia pencemooh, maka kitalah yang akan dibencinya. Kalau orang itu karena tidak mengerti, karena kepolosannya, maka kita menolong orang itu dari kesalahannya. Tapi jika orang itu seorang pencemooh, tidak ada guna nasihat yang kita berikan, tidak ada guna kita mengecam mereka, karena kita akan dibencinya. Ini hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kalau orang bijak kita kecam, maka ia akan mengasihi kita. Orang yang bijak, di saat dia ditegur, dinasihati, diingatkan, maka orang itu akan mengasihi kita. Dan itulah yang perlu kita lihat, siapa diri kita. Mungkin kita tidak dilihat sebagai pencemooh, atau kita tidak diketahui sebagai orang bijak. Tapi ketika sikap kita terhadap kecaman, sikap kita terhadap didikan, sikap kita terhadap disiplin, itu akan membuktikan kita ini pencemooh atau orang yang bijaksana. Sebab itu dikatakan di situ dalam ayat yang ke-9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Di sini kita melihat bahwa jelas Salomo dengan hikmat Allah mengingatkan kepada kita supaya kita perhatikan bagaimana sikap kita, tindakan kita, kehidupan kita, supaya ketika kita menerima teguran, nasihat, atau kita mendapatkan arahan, bimbingan, maka kita akan bisa melihat siapa kita sebenarnya. Makin bijakkah kita? Makin bertambahkah pengetahuan kita? Atau makin kita mengasihi orang yang menegur, menasihati, mendidik kita? Atau sebaliknya, kita menjadi pencemooh karena kita membenci orang yang menasihati, menegur kita. Inilah yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini, karena sifat ini hanya bisa muncul dari reaksi. Dari reaksi terhadap teguran, terhadap didikan, terhadap ajaran. Muncullah reaksi. Apakah ini
reaksi sebagai pencemooh, apakah ini reaksi sebagai orang yang bijak? Kitalah yang akan menghasilkan itu dari respon kita terhadap didikan ajaran. Sebab itu secara fisik kita bisa melihat para dokter akan memberi dan akan menolak memberi bantuan kepada orang yang benar-benar tidak punya keinginan untuk sembuh. Orang itu tidak guna. Dia sakit tapi dia tidak punya keinginan untuk sembuh. Maka dokter pun tidak bisa memaksa orang itu jadi sembuh. Obat pun tidak akan pernah bisa merubah orang itu jadi sehat. Kalau orang itu sendiri tidak punya keinginan untuk sembuh. Dalam kehidupan ini ada banyak nasihat, ada banyak teguran, ada banyak bimbingan arahan. Jika benar itu berguna untuk kita, maka kita pasti sehat. Tapi jika kalau kita tidak mau sehat, maka semua teguran, kecaman, didikan, arahan itu tidak akan pernah menyembuhkan kita dari penyakit kita sendiri. Sebab itu firman Tuhan sangat jelas untuk kita. Kita harus mewaspadai diri kita dari reaksi yang kita tampilkan di saat kita dididik, di saat kita didisiplinkan, di saat kita ditegur, di saat kita dinasihati. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi orang yang lebih bijak, lebih benar, dan lebih baik. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat manusia. Seringkali kami mengambil resiko dari sikap kami yang salah karena harga diri kami, mungkin karena kepentingan kami. Maka kami tampilkan sikap yang tidak berguna untuk kehidupan ini. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bagaimana reaksi kami terhadap didikan. Ingatkan kami bagaimana reaksi kami terhadap teguran. Agar kami menjadi orang yang lebih bijaksana. Menjadikan kami jadi orang yang lebih baik. Karena kami mengerti akan nasihat firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.